Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zidan dari kelas 2 ISIB, Politeknik Kalteng Riau. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Tapi pada pertemuan sebelumnya, di sini saya sudah mencari template sesuai dengan eh, yang tugas yang diberikan oleh Pak Fikri. Jadi, untuk pertemuan kali ini di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan template yang sudah saya terapkan. Yang kedua, saya akan membuat CRUD. CRUD itu adalah create, read, update, dan juga delete. Jadi saya akan membuat CRUD dari data warga, terus CRUD data sesuai topik bina desa saya. Jadi saya memilih satu dari beberapa beberapa tabelnya. Terus yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan penerapan redirect, validation, error atau success flash, data dan repopulate form di dalam codingan saya. Terus yang keempat ada nanti saya akan menampilkan referensi template yang saya gunakan. Terus yang terakhir saya akan menggunakan Git push, eh, menggunakan Git push untuk project saya. Jadi akan saya lakukan Git push. Nanti saya akan tampilkan untuk bagaimana saya melakukan Git push-nya. Jadi untuk pertama ini saya akan menjelaskan eh, template atau memperkenalkan template yang telah saya buat saat ini. Baik, jadi di sini saya akan memperkenalkan template yang saya gunakan. Nah, jadi di sini saya mendapatkan studi kasus bina desa yaitu adalah UMKM. Jadi untuk template yang saya gunakan ini, saya menggunakan template yang arahnya lebih ke produk atau makanan. Jadi kira-kira beginilah tampilan dari template yang saya gunakan. Nanti saya akan menampilkan juga referensi templatenya. Ini kan karena ini sudah saya ubah sesuai dengan studi kasus saya. Nah, jadi di sini eh, saya juga akan menjelaskan CRUD yaitu data data warga sama data produk. Nah, yang pertama ini data warga. Jadi untuk data warga ini kita bisa melakukan create, terus read, update dan juga delete. Nah, untuk pertama kita akan membuat data warga. Kita akan memasukkan nomor KTP-nya, terus nama lengkapnya, nah, jenis kelamin laki-laki, juga nomor telepon. Nah, untuk email ini opsional kita akan memasukkannya ini. Terus kita simpan datanya. Nah, ini adalah tampilan ketika datanya sudah disimpan. Terus kita akan melakukan edit. Di sini saya akan mengedit namanya menjadi Zidan, terus pekerjaan menjadi pengusaha. Kita melakukan update data. Nah, di sini sudah terlihat namanya berubah dan juga pekerjaan yang berubah. Nah, tadi kan saya sudah menampilkan yang pertama itu ada create, read, update. Nah, untuk delete-nya kita tinggal tekan logo hapus ini dan kita tekan OK. Nah, maka data dari warga tersebut akan terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, untuk produk karena saya memakai tabel produk di studi kasus saya. Yang pertama-tama saya akan memasukkan nama produk yang ingin saya beli. Misalnya saya ingin membeli sepatu. Untuk jenis produknya ini buat aja kebutuhan sekolah. Jangan.
Kita buatnya nama produknya donat misalnya. Terus kita buat jenis produknya makanan. Deskripsinya saya buat di sini. Saya ingin donat rasa coklat. Untuk harga donatnya itu kita buat di harga misalnya 1.000. Jumlahnya saya ingin jumlahnya 5 dan tersedia. Terus saya melakukan simpan. Nah, ini adalah data yang baru saya buat itu adalah donat. Selanjutnya di sini saya akan melakukan edit. Jadi sini saya akan mengganti nama produknya menjadi ikan bakar. Harganya bisa kita naikkan juga atau kita tukar. Sebelumnya ikan bakar tanpa ikan. Kita lakukan update produk. Nah, maka akan tampil seperti ini, ikan bakar harga 2.000. Terus selanjutnya saya akan melakukan delete. Nah, untuk data ikan bakar di sini sudah terdelete. Jadi di sini saya sudah melakukan CRUD pada tabel warga dan juga tabel produk yang ada di dalam studi kasus saya. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, berikutnya yaitu ada redirect, validate dan juga success dan repopulate form dan sebagainya. Baik, jadi di sini saya akan memberitahu atau apakah saya menerapkan redirect validation error atau or success, flash data dan juga repopulate form. Jadi sini saya akan membuka codingannya, akan mulai dari create dari warga. Nah, untuk yang pertama itu ada validation. Nah, untuk validation itu berada di Nah, jadi ini kan ada error kan, kayak ini error terus ditutup dengan an error, terus ada error ditutup dengan an error. Jadi ini kayak untuk menampilkan error message. Terus ada juga di baris selanjutnya itu ada repopulate form. Untuk repopulate form itu di bagian ini, terus di sini, terus di sini juga. Selanjutnya itu ada redirect. Jadi ini adalah redirectnya yang saya terapkan. Terus saya akan masuk ke edit PHP warga. Untuk validation dan repopulate-nya itu ada di sini. Terus di sini dan yang lainnya. Selanjutnya di create PHP product untuk penerapan error message. Validation-nya tuh terdapat di sini. Error, error. Di sini saya juga udah menerapkan error. Terus ada juga di sini ada success face data. Nah, ini ada success face datanya. Terus
Untuk redirectnya kita akan ceknya di. Nah, ini untuk penerapan redirectnya. Terus selanjutnya ke edit blade PHP. Di bagian produk. Nah, ini adalah tampilan codingan dari edit blade PHP. Jadi untuk penerapan validation dan repopulate itu di baris di sini. Jadi kira-kira ini untuk penerapan validate di dalam edit blade PHP. Terus eh, selanjutnya saya akan memberitahu template yang saya gunakan. Nah, baik. Jadi di sini saya akan eh, menampilkan atau dari mana saya mendapat referensi template saya dan juga form. Nah, ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk template saya. Isinya seperti ini. Ini untuk di bagian indeksnya atau dashboardnya seperti ini. Terus untuk di bagian pemesanannya kira-kira seperti ini. Ini adalah card. Ini untuk seperti kayak menampilkan diskon atau enggak tempat kayak keranjang kalau bisa dibilang. Terus di sini ini untuk di shopnya, di bagian shop untuk belanja. Terus ada juga di shop detail. Ini untuk lebih spesifiknya tadi kan cuma menampilkan seluruh 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 barangnya tuh sayurnya kan. Nah, kalau ini kita tekan misalnya ini kan brokoli, jadi kita tekan brokoli maka akan menampilkan seperti ini. Lebih spesifik untuk harganya, terus deskripsinya dan ratingnya. Selanjutnya di sini ada untuk di bagian testimoni atau ulasan. Kira-kira ini referensi dari template saya. Selanjutnya saya akan melakukan git push pada project saya yang telah saya buat. Baik, jadi di sini saya akan melakukan git push di project saya. Kita git add terlebih dahulu. Terus kita git commit m terus buatnya, oh ya, penerapan CRUD pada tabel warga ke produk. Setelah itu kita git push. Dan kita akan lagi git status. Jadi ini adalah hasil dari saya git push sebelumnya. Jadi tadi kan saya git commitnya itu adalah penerapan CRUD pada tabel order juga produk. Nah, maka di sini tampil juga commitnya itu penerapan CRUD pada tabel warga dan juga produk. Jadi kira-kira itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.